Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali lagi bersama saya, Aulia Lukman Aziz, di mata kuliah komunikasi organisasi untuk pertemuan kedua. Oke, ada yang masih ingat apa kepanjangan nama Lukman saya kemarin? Oke, nggak ya, itu bukan pertanyaan untuk UTS, tenang aja, kalau nggak akan ditanya. Oke, sekarang kita akan membahas kita masuk ya, langsung ke materi inti ya. Jadi kita akan membahas dulu pentingnya komunikasi organisasi. Maaf, ini tulisannya ketutupan badan saya ya, tapi tulisannya nih, pentingnya komunikasi organisasi. Oke, langsung aja kita masuk. Ada 4 hal yang akan saya ulas ya secara singkat di pertemuan kali ini. The first one is introduction to organizational communication. Kemudian yang kedua adalah strategies for effective communication in educational institutions. Number 3, overcoming communication challenges in educational institutions. And number 4, measuring and improving communication effectiveness in educational institution. Loh Pak, kok pakai bahasa Inggris sih slide-nya? Ya, ini saya pakai bahasa Inggris karena jaga-jaga guys, kalau misalnya nanti ada acara webinar dari prodi kita ya, atau saya diundang kemana gitu dan saya harus menyampaikan tentang ini, di tingkat internasional saya udah siapin PPT-nya in international language, oke? Karena prodi kita itu sangat gencar sekali ya teman-teman untuk melakukan internasionalisasi. Jadi saya jangan heran, jangan kaget ya nanti kalau misalnya prodi kita bakal sering bikin event-event kelas internasional. Dan saya harap kamu nggak kalah, jadi mahasiswa kalau lulus dari sini mohon menguasai 1 bahasa internasional. Number 1 is English, number 2 terserah yang mana. Oke, silakan. Kita nggak akan bahas itu, tapi ini himbauan serius dari saya. Anak prodi administrasi pendidikan harus bisa bahasa internasional minimal 1. You have to go international. Oke, oke, kita lanjut. Yang pertama, perkenalan dulu, introduction. Oke, ada apa di sini? Oke, saya punya pertanyaan nih, teman-teman. Nanti silakan dijawab di fitur komen ya. Ada fitur komen nggak ini di Brunei ya? By the way, saya juga baru pakai ini ya. Nanti silakan dicek ya. Kira-kira teman-teman, apa sih pentingnya komunikasi yang efektif dalam sebuah lembaga pendidikan? Ya, lembaga pendidikan itu ya mulai tingkat PAUD ya sampai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi seperti UB kita ini ya. Dan bagaimana komunikasi yang efektif itu bisa berkontribusi dalam membangun foundation atau dasar yang kuat untuk menuju kesuksesan dari lembaga itu. Silakan nanti disampaikan jawabannya kepada saya. Sekarang kita ulas dulu. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Jadi yang pertama, pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Saya kira ini sangat penting ya, teman-teman. Organisasi itu adalah kumpulan manusia, dan manusia itu salah satu sifatnya yang paling alami adalah berkomunikasi. Ya, hewan saja itu berkomunikasi dengan caranya sendiri yang mungkin kita tidak ngerti. Apalagi manusia yang makhluk Tuhan, makhluk Allah yang lebih kompleks. Jadi komunikasinya pun lebih kompleks daripada hewan. Maka dalam sebuah organisasi yang itu kumpulan manusia, komunikasi itu sangat penting. Oke. Dan kita juga perlu memahami kebutuhan komunikasi yang dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan. Jadi teman-teman, kebutuhan komunikasi ya terhadap pihak internal maupun eksternal dari lembaga itu setiap lembaga bisa berbeda-beda. Antara UB dengan UM dengan UIN sebelah ini ya, tetangga, itu mungkin bentuk komunikasi, kebutuhan komunikasinya berbeda. Dengan internal bagaimana, dengan eksternal lembaga seperti apa. Di level yang lebih rendah, SMA, SMP, PAUD itu juga bisa berbeda-beda. Jadi kita harus memahami seperti apa kebutuhan komunikasi di tiap lembaga pendidikan. Ya, misalnya nih, gampangannya di VIA ya, di fakultas kita, para pelaku dari atau para penggerak dari fakultas ini itu kan dosen dan tenaga kependidikan. Bagaimana, seperti apa kebutuhan komunikasi dari dosen dan tenaga pendidikan di VIA? Misalnya ini paling gampang, kita paling sering menggunakan WhatsApp teman-teman ya, dibandingkan dengan email. Itu kita para dosen dan teknik itu lebih sering menggunakan WhatsApp.
Bahkan setiap kali ada event, ada acara apa, kepanitiaan, ya, misalnya Dies Natalis, atau acara kepanitiaan webinar, atau acara-acara MOU, dan sebagainya, itu pasti ada bikin grup WA. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, saya terlibat aktif di banyak kepanitiaan, dan silakan dicek di HP saya itu grup WA itu ada berapa jumlahnya. Ada ratusan lebih gitu ya. Karena setiap event bikin grup WA. Ya. Tiap tahun, acaranya sama, tapi beda tahun. Itu ada grup WA-nya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kebutuhannya adalah menggunakan misalnya dengan grup WA. Kemudian untuk melakukan komunikasi kepada massa, ya, kepada audiens dari fakultas, misalnya kepada mahasiswa, itu kita menggunakan media Instagram misalnya ya. Saya di Kehumasan kita mengelola Instagramnya fakultas, dan itu kita rasa itu adalah media yang efektif ya untuk menjangkau audiens mahasiswa. Dulu kita punya Facebook, ya sayangnya saat ini kok aneh kami tidak bisa masuk lagi ke akun Facebook kami, tidak bisa verifikasi, sehingga ya sudah kami tinggalkan dulu sementara daripada pusing, kita fokus di Instagram dulu. Oke. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari tantangan-tantangan utama dalam komunikasi dalam tubuh suatu lembaga pendidikan. Ya, namanya proses ya antar manusia itu pasti ada tantangannya, dan itu kita harus pelajari bagaimana cara mengatasinya sehingga komunikasi tetap lancar dan tujuan-tujuan perusahaan tetap tercapai. Dan kemudian yang keempat adalah keuntungan dari komunikasi efektif dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang saya kira tadi di pertanyaan saya sebelumnya teman-teman sudah menyampaikan, yang nanti akan saya baca dan akan kita ulas mungkin ya di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian kedua, strategi untuk komunikasi yang efektif. Oke, jadi secara singkat saya bisa sampaikan ada 4 ya strategi untuk membangun komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi pendidikan. Yang pertama tentu kita harus membuat perencanaan, ya. Kemudian yang kedua adalah kita menciptakan budaya komunikasi yang terbuka. Jadi teman-teman kalau nanti aktif di Himadika, aktif di BEM ya atau LOF yang lain, itu tolong dibangun budaya komunikasi yang open, yang terbuka. Jadi jangan sampai ada rasan-rasan ya. Masa organisasi kok rasanya isinya bisik-bisik aja ya, rasan-rasan aja di belakang. Kalau bisa disampaikan secara terbuka, ada kendala apa ya yang mengganggu pencapaian dari organisasi tersebut ya. Yang ketiga adalah kita harus mengembangkan skill-skill atau kecakapan komunikasi interpersonal atau antar manusia. Jadi sangat penting teman-teman untuk menguasai interpersonal communication skills, terutama di abad 21, teman-teman nanti akan terjun ke dunia profesional, dunia kerja, dan salah satu yang dituntut di dunia kerja saat ini adalah kemampuan berkomunikasi interpersonal atau antar orang. Jadi teman-teman harus bisa tuh ngadepin orang yang seumuran, ngadepin orang yang umurnya di bawahmu, ngadepin orang yang umurnya di atasmu, ngadepin orang yang jabatannya sama dengan kamu, ngadepin orang yang jabatannya di atas kamu, ngadepin orang yang lebih kaya daripada kamu. Itu harus bisa dan harus tahu caranya. Dan itu berbeda-beda, nggak bisa disamain. Oke, jangan ngomong dengan temanmu disamain dengan ngomong sama Deka. Oke, nggak boleh. Jadi harus dibedain. Oke. Kemudian yang keempat adalah menggunakan teknologi dalam komunikasi yang efisien. Ya, misalnya seperti medsos ya, dan ada AI akhir-akhir ini. Itu kalau kamu bisa menguasai, itu kita bisa membantu membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi pendidikan. Seksi ketiga, bahan ketiga. Bagaimana caranya kita mengatasi tantangan-tantangan dalam proses komunikasi? Yang pertama, kita harus memahami bahwa ada keragaman bahasa dan budaya. Ya, saya orang Jawa, saya orang Malang, ada teman-teman yang dari Jakarta, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Sulawesi, membawa bahasa etnik sendiri-sendiri dan membawa pola hidup budaya yang berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya mencegah adanya masalah? Maka kita harus membangun open communication, saling pemahaman, saling memahami antar etnis dan budaya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu caranya mengatasi konflik ya dan percakapan yang sulit. Artinya percakapan sulit itu ya misalnya orangnya nggak paham-paham atau ada negosiasi yang alot ya atau terjadi perbedaan perspektif, pemahaman, itu bagaimana caranya? Kita harus tahu ya. Dan yang ketiga adalah kita harus menyeimbangkan kanal-kanal atau media channel ya, channel dari komunikasi tradisional dan digital. Jangan semua langsung mentang-mentang sekarang zamannya medsos lalu komunikasi pakai medsos semua ya. Masa sebelahan aja sama orang sebelahmu kamu pakai WA, kan nggak lucu ya. Tetap ada jalur-jalur komunikasi yang tradisional yang harus tetap dibangun. Face to face itu tetap harus ada. Jangan semuanya kemudian diubah menjadi Zoom semua ya. Nanti hanya ketemu
setengah badan begini aja ya, yang bawah badan nggak pernah ketahuan ya. Dan yang keempat adalah kita harus bisa membangun hubungan yang kuat dengan stakeholders kita. Stakeholders ada dua untuk lembaga pendidikan, ada internal dan eksternal. Kalau internal contohnya kalau di kampus ada mahasiswa, dosen, dan pendik. Kalau eksternal misalnya orang tuamu, Pemda, ya pihak-pihak terkait tentang warga sekitar kampus itu eksternal. Oke, lalu rekan kerjasama kampus, partner universities, partner lembaga itu semua adalah eksternal. Kita harus tahu tuh caranya membangun dan itu akan dibahas di mata kuliah manajemen humas pendidikan. Dan yang terakhir, bagian keempat, kita perlu mengukur dan meningkatkan efektivitas dari komunikasi dalam organisasi kita. Langkah-langkahnya pertama kita harus mengevaluasi strategi dan luarannya seperti apa, apakah tercapai atau ada hambatan. Yang kedua adalah kita perlu mengembangkan terus skill-skill komunikasi melalui training-training, webinar-webinar ya. Nanti kalau aktif di Himadika, di BEM, di LOF, tolong disisipkan satu program pengembangan skill komunikasi. Ya, itu penting karena sekali lagi saya bilang untuk skill abad 21 teman-teman harus punya. Yang ketiga adalah kita harus bisa menerapkan ya praktik-praktik terbaik dalam komunikasi di lembaga pendidikan. Kita bisa mencontoh dari organisasi pendidikan yang sudah sukses, yang sudah berjalan, tercapai, sudah bereputasi, kita bisa undang mereka, pakar-pakarnya bagaimana cara mereka membangun komunikasi internal dan eksternal mereka. Dan yang terakhir, kita harus bisa membuat lingkaran feedback atau umpan balik kepada sesama warga organisasi sehingga bisa saling meningkatkan kualitas komunikasi ya. Jadi kalau ada keluhan misalnya ya komunikasi dengan siapa kok sulit, dengan ketua Himadika kok sulit, itu harus ada sarana atau wadah untuk memberikan feedback umpan balik. Jangan dibiarkan malah jadi rasa-rasan tadi ya, harus ada umpan balik dan harus ada penyelesaian. Kalau nggak gitu Himadika akan stagnan dan nggak berjalan kemana-mana. Oke, mungkin itu sekian saja teman-teman pertemuan kedua ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.